Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Susanto. NIM 234159447. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Apa sih itu manajemen persediaan? Jadi, manajemen persediaan adalah persediaan itu merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang selanjutnya. Persediaan itu adalah bahan-bahan atau barang yang disimpan dan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif atas operasi dagang perusahaan, industri maupun jasa. Persediaan mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Persediaan barang dagang yang secara terus-menerus dibeli dan dijual merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan. Jenis-jenis persediaan. Sejarah garis besar dalam perusahaan yang bergerak di dalam industri pabrik atau manufaktur, persediaan diklasifikasikan berdasarkan tahapan dalam proses produksi. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, yang kedua persediaan komponen-komponen rakitan, yang ketiga persediaan bahan pembantu atau penolong, yang keempat persediaan barang setengah jadi, yang kelima persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku yaitu persediaan barang-barang yang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan komponen yaitu rakitan persediaan barang yang terdiri dari komponen-komponen lainnya dari perusahaan yang dibentuk menjadi satu produk. Persediaan bahan pembantu yaitu persediaan barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak bagian dari komponen-komponen barang jadi. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu dalam tahap proses lebih lanjut. Yang kelima, persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang yang telah selesai diproses untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan. Adapun jenis-jenis persediaan menurut fungsinya. Yang pertama, backstock adalah persediaan yang diadakan karena kita itu membeli atau membuat bahan atau barang dalam jumlah yang besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Yang keuntungannya ada 3. Yang pertama adalah potongan harga yang pada harga pembelian, yang kedua efisiensi produk, yang ketiga penghematan biaya angkutan. Fluctuation stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Extraction stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dilamarkan berdasarkan musiman yang terdapat dalam satu tahun untuk menghadapi penggunaan penjualan atau permintaan yang meningkat. Tingkat perputaran persediaan. Macam persediaan tergantung jenis perusahaan, bahan baku atau barang dalam proses barang jadi, suku cadang, dan lainnya. Pada perusahaan manufaktur, umumnya ada 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Secara umum, besar kecilnya inventory tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama lead time, yaitu lama masa tunggu material yang dipesan datang. Yang kedua, frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Frekuensi pembelian yang tinggi menyebabkan jumlah inventory menjadi lebih kecil untuk satu periode pembelian. Yang ketiga, jumlah dana yang tersedia. Yang keempat, daya tahan material.
Secara khusus, faktor yang mempengaruhi persediaan adalah yang pertama, bahan baku dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman, produksi, dan dapat diandalkan pemasok dan tingkat efisiensi penjualan, pembelian, dan kegiatan produksi. Yang kedua, barang dalam proses dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Yang ketiga, barang jadi. Persediaan ini sebenarnya merupakan masalah koordinasi, produksi, dan penjualan. Biaya persediaan. Biaya inventory sebagian merupakan biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Adapun biaya inventory yang bersifat tetap adalah elemen-elemen biaya inventory yang relatif tetap dalam jumlah totalitasnya dalam jangka pendek dengan tidak memandang adanya variasi yang normal dan jumlah persediaan yang disimpan. Misalnya depresiasi, penyusutan ruangan yang digunakan, biaya pemeliharaan gudang, pajak, pemesanan, buruh penjaga gudang. Ada 3 macam biaya yang berhubungan dengan inventory, yaitu yang pertama, ordinary cost atau biaya pesan dan pemasaran. Contohnya biaya pemesanan, CFF cost, biaya pengiriman dan penanganan lainnya. Yang kedua, carrying cost, biaya penyimpanan. Contohnya biaya gudang, asuransi, pajak kekayaan, dan biaya modal penyusutan. Yang ketiga, biaya persediaan pengaman. Nah, kehilangan penjualan, kehilangan perjalanan pelanggan, gangguan jadwal produksi, kayak begitu. Economy Order Quality atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Dalam menentukan besarnya jumlah pembelian yang optimal ini, kita hanya memperhatikan biaya variabel dari persediaan tersebut. Baik biaya variabel yang sifat perubahannya searah dengan perubahan jumlah persediaan yang dibeli ataupun disimpan, maupun biaya variabel yang sifat perubahannya berlawanan dengan perubahan jumlah inventory tersebut. Biaya variabel dari inventory pada prinsipnya dapat digolongkan dalam satu, biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang kini sering dinamakan procurement cost atau setup cost. Yang kedua, biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya average inventory yang biasa disebut dengan storage atau carrying cost. Reorder point adalah salah satu titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat waktu, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan nol. Dengan demikian diharapkan datangnya material yang dipesan itu tidak akan melewati waktu sehingga akan melanggar safety stock. Dalam penentuan reorder point, haruslah kita memperhatikan faktor-faktor sebagai berikutnya. Yang pertama, penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang atau procurement lead time. Yang kedua, besarnya safety stock. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon kekurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.